Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Terkaitan dengan evaluasi kinerja bagi tenaga pendamping profesional. Baik, kita akan memulai. Ini ada share screen keterkaitan dengan sedikit yang menjadi pengantar kita untuk memahami tentang evaluasi kinerja bagi tenaga pendamping profesional. Baik teman, seperti biasa bahwa dasar hukum dari pelaksanaan evaluasi kinerja itu ada Permendes PDTT nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes 18 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat. Kemudian turunannya adalah adanya keputusan Menteri Desa PDTT nomor 143 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa yang merupakan pengganti dari keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Tapi kalau kita melihat dan membaca secara keseluruhan keterkaitan dengan keputusan Menteri Desa, khususnya pasal yang mengatur tentang evaluasi kinerja, kita tidak bisa lepas dari keputusan Kepala BPSDM nomor 43 tahun 2023 tentang SOP pelaporan TPP. Karena bagaimanapun juga nanti yang dievaluasi kinerja adalah berbasis laporan kita, baik laporan individu, laporan bulanan, laporan triwulan maupun laporan tahunan, dan semua diatur dalam keputusan Kepala Badan BPSDM nomor 43 tahun 2023. Kemudian keterkaitan dengan evaluasi kinerja itu sendiri bahwa yang kita pahami sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 143 bahwa evaluasi kinerja itu didasarkan pada pelaporan kita. Jadi pelaporan dalam TPP itu ada dua. Yang pertama ada laporan kelembagaan, itu terdiri dari laporan kelembagaan TAPM Kabupaten, kemudian TAPM Provinsi maupun TAPM Pusat. Dan laporan kelembagaan ini bisa dilaporkan secara triwulan maupun secara tahunan, atau bisa jadi juga ada laporan yang berbentuk laporan insidental, atau jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan pelaporan, maka saat itu juga harus menyusun laporan insidental. Dan ini semua ada di keputusan Kepala Badan, teman-teman bisa membacanya lebih lengkap di sini. Kemudian yang kedua adalah laporan individu, dan laporan individu yang akan digunakan untuk dasar penilaian dari evaluasi kinerja, karena laporan individu itu memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai TPP dimanapun jenjangnya. Jadi memang wajib kita melaksanakan laporan individu, dan itu memang tugas kita. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu keterkaitan dengan laporan individu. Ini sebenarnya adalah ringkasan dari keputusan Menteri Desa PDTT nomor 143. Teman-teman bisa membaca secara keseluruhan di Men 143 itu ada di halaman 83 sampai 88 yang mengupas tuntas keterkaitan dengan evaluasi kinerja bagi tenaga pendamping profesional. Tapi kita punya forum untuk belajar bersama, kita kupas dan kita pahami satu persatu keterkaitan dengan laporan individu ini. Baik, setiap TPP wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pendampingan masyarakat. Dan kita laporkan melalui daily report pendamping pada SID yang dikelola oleh kementerian. Ini sudah sangat jelas dan sudah kita laksanakan sampai saat ini. Kemudian setiap TPP bertanggung jawab atas kebenaran laporan termasuk bukti-bukti pendukung. Sepenuhnya itu adalah tanggung jawab kita. Jadi apapun yang kita laporkan dari DRP itu adalah tanggung jawab kita. Benar tidaknya dari semua laporan yang kita laporkan. Kemudian TPP wajib menjalankan instruksi kementerian yang disampaikan melalui info di DRP. Jadi kalau kita membaca di sini di keputusan 143, meskipun tidak ada arahan langsung secara tersurat dari jenjang yang sudah ada, kalau di DRP itu muncul informasi dan pengumuman, maka kita berkewajiban untuk menindaklanjuti info yang ada di DRP tersebut. Jadi DRP memang merupakan sebagai dasar, salah satu dasar yang kita gunakan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pendamping desa atau TPP. Kemudian laporan sehari-hari TPP yang bersumber dari DRP menjadi laporan bulanan TPP. Jadi yang kita laporkan di DRP selama harian, setiap hari kita laporkan, itu nantinya akan menjadi laporan bulanan kita. Dan TPP wajib melakukan evaluasi mandiri atas hasil laporan bulanan dan melakukan perbaikan kinerja secara mandiri, berkelompok maupun menyampaikan kebutuhan pembinaan lebih lanjut. Nah, keterkaitan dengan evaluasi mandiri. Jadi teman-teman semua jenjang yang ada di TPP itu berkewajiban untuk ngecek DRP kita setiap hari. Apakah kadang ada teman-teman yang kenapa foto kita tidak muncul di DRP padahal kita sudah menguploadnya. Nah, kita punya kesempatan untuk mengevaluasi secara mandiri apakah DRP kita sudah benar. Jika memang munculnya foto kita tidak muncul dalam DRP, maka kita bisa melakukan evaluasi atau pembenaran atau ditambahkan kembali foto yang ada di DRP. Meskipun kita juga mendapatkan informasi pada waktu itu, meskipun dalam DRP misalnya foto kita tidak ada, itu sebenarnya di sistem sudah terekam. Tapi tidak ada salahnya teman-teman untuk melakukan evaluasi mandiri untuk menambahkan atau jika memang ada kesalahan kita bisa melakukan evaluasi mandiri terhadap semua laporan yang kita laporkan dalam DRP. Kemudian selanjutnya adalah TPP menuliskan kegiatan mulai tanggal 1 sampai akhir bulan di setiap bulannya. Jadi kita mulai DRP kita di setiap tanggal 1, kita laksanakan setiap hari ketika kita sudah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada desa dampingan kita. Kemudian selanjutnya TPP dapat memperbaiki kesalahan pelaporan paling lambat 3 bulan berikutnya. Jadi meskipun aplikasi ini sudah kita laporkan, laporan kita sudah dilaporkan dalam aplikasi, misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, ada beberapa hal yang belum kita laporkan, misalnya terkait dengan dokumen yang perlu kita lampirkan dalam laporan daily report kita, maka kita punya waktu 3 bulan berikutnya untuk kita memperbaiki. Misalnya begini, kemarin kita punya keputusan Kepala Badan BPSDM keterkaitan dengan SOP pelaporan. Nah, di situ kan munculnya di bulan Februari pertengahan. Sedangkan kita mengerjakan form kunjungan lapangan itu kita mulai bulan Maret. Nah, teman-teman bisa memperbaharui kesalahan ataupun kekurangan dari pelaporan kita itu paling lambat 3 bulan. Artinya apa? Ketika teman-teman mengerjakan form kunjung lapang di bulan Februari, maka masih ada waktu 3 bulan sampai bulan ke-4 nanti untuk teman-teman mengunggah laporan form kunjung lapangnya di bulan Februari. Kemudian pada tanggal 4 bulan berikutnya, laporan bulanan serta rekap laporan bulanan tersusun secara otomatis dari DRP. Artinya ini adalah sudah terprogram di aplikasinya, di sistemnya, bahwa di setiap tanggal 4 nanti semua laporan kita akan direkap sebagai dasar untuk penggajian. Jadi teman-teman sesuai dengan aturan yang mengatur bahwa setiap tanggal 4 bulan berikutnya itu laporan kita akan direkap dan laporan bulanan diunduh dari DRP. Jadi laporan harian kita, daily report pendamping yang kita isi setiap hari itu akan menjadi laporan bulanan yang nantinya akan kita unggah ke aplikasi si pemberdaya. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Tadi kita sudah membahas terkait dengan laporan individu, sekarang kita akan membahas laporan bulanannya. Sekali lagi yang kita paparkan di sini itu adalah dari keputusan Menteri Desa nomor 143. Teman-teman bisa membacanya lengkap di sana. Mulai halaman 83 sampai halaman 88 itu khusus membahas keterkaitan dengan evaluasi kinerja. Di dalamnya membahas laporan individu dan juga laporan bulanan bagi tenaga pendamping profesional. Baik, laporan bulanan bahwa yang pertama TPP menyimpan seluruh laporan bulanan dan dokumen penting lainnya dalam loker elektronik TPP.
atau biasa kita menyebutnya lokernya si pemberdaya. Jadi semua laporan bulanan yang kita unduh dari aplikasi DRP itu akan kita upload dalam si pemberdaya. Kemudian selanjutnya, laporan bulanan itu akan menjadi dasar bagi PPK untuk mendapatkan rekap laporan bulanan sekurang-kurangnya berisikan jam kerja. Jadi memang dalam laporan bulanan yang kita print out atau kita unduh dalam DRP itu akan muncul jam kerja, dan itu yang akan menjadi dasar bahwa kita sudah sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 143 bahwa jam kerja kita minimal adalah 143. Kemudian hasil rekap laporan bulanan masing-masing TPP digunakan sebagai dasar untuk mencairkan honor TPP. Jadi kalau kita melihat dari sini, dari apa yang tertera dalam keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak mungkin kita akan mendapatkan gaji sebelum tanggal 4, karena memang akan direkap maksimal itu tanggal 4 dan itu memang perlu proses. Jadi kita alurnya ini sudah tahu, jadi ya itulah yang seharusnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas keterkaitan dengan rekap laporan bulanan dan analisis DRP digunakan BPSDM untuk apa. Jadi tadi kita membahas laporan individu digunakan BPK sebagai dasar untuk kita penggajian. Nah, ini rekap laporan bulanan dan analisisnya dari DRP itu digunakan juga oleh BPSDM untuk pertama memberikan teguran kepada TPP yang bekerja di bawah waktu kerja minimal, yaitu yang sudah ditentukan sebanyak 140 jam per bulan. Jadi memang rekap bulanan kita itu nantinya juga akan masuk ke BPSDM sebagai dasar untuk analisis apakah kinerja kita sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua, memberikan teguran kepada TPP yang memberikan laporan palsu dalam DRP. Apakah ini sudah ada kasusnya? Sudah. Jadi ada beberapa teman kita yang mendapat teguran keterkaitan dengan laporan palsu yang ada di DRP. Contohnya, adanya kasus monitoring kegiatan BLT dana desa yang sudah dilaporkan di daily report pendamping oleh pendamping desa atau TPP lah kita menyebutnya, tapi ternyata ada temuan di lapangan masih ada BLT yang belum tersalurkan. Jadi artinya apa? Ini artinya bisa menjadi evaluasi bagi kita BPSDM untuk menilai bahwa laporan kita sebenarnya benar atau tidak, palsu atau tidak. Kalau ada kasus seperti ini ya akhirnya laporan DRP kita menjadi pertanyaan karena sudah dilaporkan melakukan monitoring tapi ternyata di lapangan kegiatannya belum dilaksanakan. Itu merupakan hak prerogatifnya atau hak kewenangan BPSDM untuk memberikan teguran kepada kita agar apa yang kita laporkan dalam DRP itu sesuai. Kalau memang belum, ya laporkan belum. Kemudian menelaah lebih lanjut TPP yang bekerja di bawah waktu kerja minimal, mendapatkan masalah dalam menjalankan kewajiban atau membutuhkan bimbingan untuk pengembangan inovasi kegiatan di lapangan. Jadi memang banyak hasil telaah dari BPSDM, dari hasil laporan yang kita tuliskan dalam DRP. Karena banyak teman-teman kita dari TPP juga yang menuliskan adanya masalah, kendala yang dihadapi ketika memfasilitasi dalam deskripsi. Dan itu disampling oleh BPSDM dan itu menjadi bahan untuk istilahnya untuk mengevaluasi dan mungkin bisa mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang kita alami di proses pendampingan. Baik, selanjutnya BPSDM melakukan supervisi lapangan dalam rangka penelaahan TPP sesuai rekomendasi DRP periode tanggal 10 sampai 25 setiap bulannya. Artinya BPSDM itu melakukan supervisi dari laporan yang sudah kita buat itu setiap tanggal 10 sampai 25. Jadi ketika teman-teman ada yang mengisi daily report pendamping yang menjadi dasar dari laporan bulanan kita itu istilahnya hanya sekedar mengisi, nanti tetap ada penilaian dari BPSDM keterkaitan dengan itu. Kemudian hasil supervisi menjadi bahan penilaian evaluasi kinerja atau informasi hasil supervisi bersifat rahasia. Artinya begini,
hasil supervisi itu menjadi bahan penilaian FKIN bagi teman-teman TPP dimanapun jenjangnya, dan itu sifatnya adalah rahasia. Jadi apapun hasilnya evaluasi kinerja yang di tingkat BPSDM ya, di tingkat BPSDM bukan di tingkat TPP-nya, itu adalah menjadi hal yang sangat dirahasiakan. Jadi biarlah itu menjadi rahasianya BPSDM. Kalau memang perlu ditindaklanjuti, kita dianggap tidak mampu melaksanakan fasilitasi, itu memang menjadi tugasnya kementerian untuk meningkatkan kapasitas bagi TPP-nya agar dalam proses memfasilitasi dan mendampingi desa dan dilaporkan kegiatan kita di DRP itu sesuai dengan harapannya kementerian. Kemudian selanjutnya TPP satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kuantitatif terhadap laporan bulanan TPP dan dimasukkan dalam DRP. Jadi yang berhak memberikan evaluasi kualitatif terhadap TPP itu adalah satu jenjang di atasnya. Dan yang tidak bisa melakukan evaluasi kualitatif itu hanyalah teman-teman PLD, karena PLD adalah yang paling bawah yang tidak punya bawahan sehingga tidak punya untuk mengevaluasi bawahannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas keterkaitan dengan evaluasi kualitatif dengan total skor 100 terdiri atas. Nah, ini kita sudah masuk dalam istilahnya diberikan untuk mengevaluasi kinerjanya tenaga pendamping profesional dimanapun jenjangnya. Jadi kalau kita mengacu pada keputusan Menteri Desa nomor 143, itu skornya kan berbeda dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021 kemarin. Kalau sesuai dengan Kepmen 40, skornya adalah 70 untuk evaluasi DRP sama untuk evaluasi kualitatifnya atau EK-nya. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 143 itu skor ada perubahan mendasar keterkaitan dengan evaluasi kualitatif yang nantinya diberikan kepada TPP di semua jenjang. Yang perlu kita pahami bersama, meskipun skornya berbeda, artinya prosentasenya berbeda, tapi indikator penilaiannya sama. Jadi meskipun di Kepmen 40 dan Kepmen 143 ada 5 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi evaluasi kualitatif bagi TPP. Yang pertama adalah terkait dengan loyal terhadap pekerjaan. Jadi satu jenjang TPP satu jenjang di atas kita, PD misalnya, kita kasih contoh saja langsung. PD itu punya kewajiban untuk keterkaitan dengan loyal tidaknya terhadap pekerjaannya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang berhak untuk mengevaluasi kualitatif teman-teman PLD, itu adalah PD. Artinya semua PD yang ada di kecamatan, bukan Korcam, tapi semua berhak untuk mengevaluasi. Jadi sekali lagi mungkin masih ada beberapa teman yang beranggapan yang melakukan evaluasi kualitatif itu adalah Korcam, bukan. Jadi semua teman-teman PD yang ada di kecamatan itu punya hak untuk melakukan evaluasi kualitatif bagi teman-teman PLD. Toh nanti muaranya akan dibahas mungkin bagi teman-teman PD keterkaitan dengan evaluasi ini yang nantinya yang memasukkan memang Korcamnya, tapi yang memasukkan dalam aplikasi monitoring ya, tapi tetap itu adalah satu paket semua PD untuk melakukan evaluasi kualitatif. Kemudian yang kedua, afiliatif dan inovasi. Teman-teman, loyalitas terhadap pekerjaan tadi skornya adalah 0 sampai 20, nanti grade-nya akan kita bahas di bawah, tapi yang jelas masing-masing indikator untuk penilaian EK, kita biasa menyebutnya EK, itu skornya sama, 0 sampai 20. Jadi loyalnya kita terhadap pekerjaan itu berapa skornya, kemudian inisiatif dan inovasi kita ketika kita melakukan fasilitasi di tingkat desa itu juga ada skornya, kemudian perluasan jaringan kerjasama, jadi kita punya upaya enggak untuk perluasan jaringan kerjasama di tingkat desa dampingan kita. Kemudian akurasi DRP termasuk pemberian evaluasi kualitas satu jenjang di bawahnya oleh TPP selain PLD. Itu skornya adalah
sama 0 sampai 20. Artinya adalah akurasi DRP ini kebenaran, keakuratan itu menjadi penilaian bagi TPP satu jenjang di atasnya. Jadi bagi teman-teman yang apa ya istilahnya, jangan sampai merasa aku itu dinilai jelek oleh PD-ku, karena sebenarnya kita bisa mengevaluasi, oh ya pantas ketika akurasi DRP saya mendapatkan nilai C misalnya, karena ini tak kerjakan di akhir bulan. Tapi bagi teman-teman yang konsisten melaksanakan apa ya, penginputan di DRP itu setiap hari, seharusnya ya skornya jangan sampai lah dapat baik, mestinya baik sekali seperti itu. Dan yang terakhir adalah kapasitas sebagai TPP. Nah, ini kadang yang memang perlu dicermati bersama. Kadang ada omongan juga, saya itu jadi PLD, PD, TPP itu sudah mulai 2016 misalnya. Jadi jangan diragukan kapasitas saya. Yang seperti itu ada. Dan kalau saya boleh bilang, semua regulasi itu bergerak ke akuan. Aku sudah jadi pendamping mulai dari kemarin, mestinya aku itu dapat gini, jangan sampai, karena memang pengetahuan yang regulasinya dinamis tanpa diimbangi tanpa diimbangi peningkatan kapasitas baik mandiri maupun reguler, maka semua akan ya nggak baik lah seperti itu. Baik teman-teman, itu adalah 5 indikator evaluasi kualitatif di mana masing-masingnya punya skor 0 sampai 20. Kalau kita cermati di keputusan Menteri Desa nomor 143, grade skornya adalah 0 sampai 5 itu kurang, kemudian 6 sampai 10 itu cukup, kemudian 11 sampai 15 baik, dan 16 sampai 20 itu baik sekali. Jadi teman-teman sebenarnya nanti prakteknya langsung harusnya teman-teman yang menjadi supervisi atau mentor itu nanti gabung di sini untuk menjelaskan keterkaitan ini. Kami hanya memberikan pengantar saja sesuai dengan regulasi yang mengatur. Kemudian keterkaitan dengan evaluasi kinerja TPP. Nah, ini yang apa ya istilahnya menjadi titik kritis ketika evaluasi kinerja TPP itu muncul atau dikeluarkan tidak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya banyak pertanyaan dan banyak apa istilahnya dusta di antara kita, kalau bisa kita menyebutnya suuzon lah seperti itu. Kenapa saya dapat C, kenapa saya dapat B, kenapa saya dapat A, kenapa dia dapat A, saya dapat B. Nah, ini memang perlu pemahaman bersama keterkaitan dengan bagaimana sebenarnya menilai atau mengevaluasi kinerja bagi tenaga pendamping profesional. Di sini sudah ada bahwa FKIN bagi TPP dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Jadi setiap bulan FKIN itu seharusnya dilaksanakan oleh supervisi atau TPP satu jenjang di atas kita. Meskipun kenyataannya ada teman-teman yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum di FKIN oleh mentornya atau supervisinya. Kemudian yang kedua, sumber penilaian adalah kumulasi skor pada DRP dan evaluasi kualitatif dari TPP satu jenjang di atasnya. Jadi sumbernya adalah 50-50, 50% dari DRP dan 50% dari evaluasi kualitatif. Kemudian selanjutnya, kumulasi bobot evaluasi kinerja TPP adalah 50% skor DRP ditambah 50% evaluasi kualitatif dari TPP satu jenjang di atasnya. Jadi ini memang perlu pemahaman bersama. Kalau kemarin skornya DRP itu kan tinggi, 70%. Sekarang skornya hanya 50%. Adanya regulasi ini banyak teman-teman yang akhirnya grade-nya turun. Biasanya FKIN-nya A menjadi B ataupun menjadi C. Jadi memang ini perlu dipahami bersama. Kemudian selanjutnya scoring evaluasi kinerja TPP itu ada 4 grade. Yang pertama ada nilai A, B, C, dan D. Nilai A itu untuk skor 86 sampai 100. Nilai B itu skornya 71 sampai 85,99. Nilai C skor 56 sampai 70,99 dan nilai D dengan skor 0 sampai 55,99.
perhitungan skor menggunakan 2 angka di belakang koma. Ini sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur, yaitu Keputusan Menteri Desa nomor 143 tahun 2022. Jadi jangan meremehkan karena apa? Karena itu akan berpengaruh pada skor. Kalau skor kita DRP saja tidak mencapai 50%, maka berat bagi kita untuk mengangkat. Jadi selain skor DRP itu berpengaruh pada gaji, perlu diketahui bersama bahwa skor DRP ini juga akan mempengaruhi evaluasi kinerja kita. Jadi teman-teman sekali lagi pahami keterkaitan dengan batas minimal jam kerja kita, karena itu akan berpengaruh pada skor DRP yang nilainya adalah 50%. Kemudian yang kedua adalah skor evaluasi kualitatif yang dinilai secara mingguan. Sekali lagi teman-teman, ini dinilai secara mingguan. Bagi teman-teman mentoring atau supervisi yang memberikan penilaian di akhir bulan hanya 1 kali, maka otomatis nanti grade-nya juga akan berubah. Karena pembagiannya juga berubah. Karena pembagian di sini nanti dibagi 4, kalau hanya diisi 1 berarti kan enggak bisa balance dan apa istilahnya skornya kita akan grade-nya akan turun. Skor evaluasi kualitatif dinilai secara mingguan, yang dinilai adalah indikator dari evaluasi kualitatif itu sendiri yang sudah kita bahas tadi. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi kita di sore ini. Jadi kita beri ruang untuk teman-teman yang punya pengalaman. Saya maunya yang punya pengalaman langsung bisa menjelaskan ketika teman-teman PD, TAPM, TA Provinsi memberikan mentoring atau supervisi bagi anak buahnya.